Forever you will reign. You are hallelujah, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead by the cold. And the blood that was shed, I am faithful, I am dead. I came to forgive. Because of what you done for me. You're my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my comfort, you're my breath. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am dead. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead. Kebangkitan jiwa-jiwa dan kehidupan setelah kematian seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias mereka. Lebih lagi, mereka meremehkan dan mengabaikan baptisan Kristus dan darahnya di kayu salib. Di zaman ini, ada banyak orang Kristen yang seperti orang-orang Farisi itu. Mereka memiliki, inilah sebabnya begitu banyak ajaran sesat muncul dengan tiada hentinya di zaman ini. Dalam Titus 3 ayat 10-11, Allah mengatakan mengenai orang-orang sesat itu, seorang bidak yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu
bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya dan menghukum dirinya sendiri. Mereka yang termasuk kepada golongan sesat percaya, yakin, dengan mengikuti pemimpin mereka lebih daripada Alkitab, dan akibatnya mereka semua dibinasakan. Sekarang ini juga banyak nabi palsu muncul di dunia ini. Melalui firman dalam pembacaan tadi, Allah mengatakan kepada kita bahwa semua manusia harus melawan dan menang atas para nabi palsu itu. Ia juga mengatakan bahwa mereka yang menang akan dikenakan pakaian kebenaran. Dalam Lukas 18 ditemukan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Seorang Farisi datang ke bait Allah mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh kebanggaan. Allah, aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari semua yang aku peroleh. Pemungut cukai itu, sebaliknya, bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya ketika berdoa. Allah, aku tidak bisa melakukan apa yang orang itu lakukan. Aku adalah orang berdosa yang penuh kelemahan, yang tidak bisa berpuasa 2 kali seminggu, dan yang tidak memberikan seperpuluhan. Bukan hanya itu, aku juga mendustai orang banyak, mencuri dari mereka, dan melakukan berbagai hal jahat lainnya. Aku orang yang tidak berguna. Kasihanilah aku, Allah. Kasihanilah aku dan selamatkanlah aku. Alkitab mengatakan bahwa pemungut cukai itulah yang kemudian dibenarkan oleh Allah dan bukan orang Farisi itu. Ini ditegaskan dalam bentuk pertanyaan. Siapa yang mendapatkan pengampunan dosa? Tidak lain dari orang-orang yang menyadari kekurangannya. Mereka yang tahu kalau dirinya berdosa. Orang-orang yang mengakui bahwa mereka tidak diragukan lagi akan masuk neraka, maka hukum kebenaran Allah akan diterapkan di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menerima keselamatan penebusan dari Yesus. Matius 3 ayat 15 menuliskan yang dikatakan oleh Yesus sebelum ia dibaptiskan. Demikianlah, di dalam ayat ini berarti bahwa baptisan Yesus adalah cara yang paling tepat untuk menyelamatkan orang berdosa, yaitu menyelamatkan mereka dengan melenyapkan dosa-dosa mereka melalui baptisan Yesus yang menempatkan semua dosa-dosa ke dalam dirinya. Apakah Anda percaya kepada kenyataan bahwa Yesus, demikianlah, sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa Anda? Tuhan menanggung segala dosa Anda ke atas dirinya dan membayar hutang dosa dengan darahnya sendiri. Anda harus percaya kepada hal ini supaya jiwa Anda bisa tetap hidup. Ketika Anda percaya kepada hal ini, jiwa Anda disucikan dan Anda dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Tetapi ada banyak orang di dunia ini yang menyangkal kebenaran air dan roh ini, yang adalah Injil keselamatan. Inilah sebabnya kita harus berjuang dalam peperangan rohani.
Saya tidak mengatakan bahwa kita harus melakukan semakin banyak dosa supaya bisa mengenal dosa-dosa kita. Tetapi bahwa kita harus mengenakan anugerah Allah dengan mengenal diri kita sebagai seseorang yang pada dasarnya terikat kepada dosa dan dihukum secara rohani. Anda harus menerima kenyataan bahwa Yesus adalah juru selamat Anda. Semua orang yang mau diselamatkan harus percaya kepada Yesus penebus yang menanggung segala dosa kita ke atas dirinya dan yang dihukum menggantikan kita. Hanya dengan itu saja dosa tidak lagi bisa ada di dalam hati seseorang. Apakah di dalam hati Anda ada dosa? Orang-orang yang mengira kalau ada dosa di dalam hati mereka harus mengerti terlebih dahulu hukum Allah. Dalam hukum Allah, upah dosa adalah maut. Kalau Anda memiliki dosa, maka Anda harus mati. Kalau Anda mati tanpa disucikan dari dosa-dosa Anda, maka Anda akan dihukum dan dibuang ke neraka. Karena semua manusia di dunia ini tidak bisa tidak melakukan dosa. Semua manusia tidak bisa menghindarkan diri dari neraka menurut hukum Allah. Inilah sebabnya Allah yang berbelas kasihan kepada kita menyelamatkan kita dengan mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus ke dunia ini, agar dia, demikianlah Matius 3 ayat 15, menanggung segala dosa dunia ini ke atas dirinya melalui baptisannya di sungai Yordan, dan menghukum dia di kayu salib menggantikan kita, supaya ia bisa membawa kita ke dalam surga. Kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik kita. Manusia bisa saja memiliki taraf kemunafikan yang berbeda, tetapi manusia tetap saja munafik. Dan tidak ada yang bisa mencapai kebaikan yang sempurna. Karena itu, manusia bisa diselamatkan dari dosa sepenuhnya hanya kalau mereka diampuni dari segala dosa mereka dengan percaya kepada penyucian dari Yesus. Inilah inti dari kebenaran Alkitab. Menjelaskan keadaannya sebelum ia bertemu dengan Tuhan. Paulus mengakui, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Roma 7 ayat 19. Apa sebabnya Paulus demikian? Karena manusia memang tidak mampu melakukan kebaikan. Semua manusia tahu apa perbuatan baik itu, tetapi pada dasarnya tidak seorang pun yang sanggup melakukannya. Ini berbeda sekali dalam taraf dan dimensi dari keinginan daging yang bahkan dimiliki juga oleh orang-orang benar.
Inilah sebabnya manusia diselamatkan hanya dengan percaya kepada Injil kebenaran yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Bagaimana Allah yang benar dan tidak berdosa menerima makhluk yang cemar dan najis seperti keadaan kita? Allah menyelamatkan dan memeluk kita karena Tuhan Yesus kita. Ia menanggung segala dosa manusia melalui baptisannya oleh Yohanes, imam besar manusia, menanggung semua dosa-dosa itu di kayu salib dan dihukum menggantikan kita. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya kepada Yesus adalah percaya kepada apa yang dilakukannya untuk kita. Cara untuk menghadap Allah. Kain dan Habel dilahirkan dari Adam dan Hawa, orang tua manusia yang pertama. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, Allah membunuh seekor binatang dan membuat pakaian dari kulit binatang itu. Ini mengajarkan kepada manusia dua hukum Allah. Yang pertama adalah hukum keadilan Allah, di mana upah dosa adalah maut, dan yang lainnya adalah hukum kasih-Nya, di mana korban dibuat untuk menutupi dosa manusia yang memalukan itu. Adam dan Hawa, karena tipu daya iblis, melakukan dosa kepada Allah. Bagaimanapun caranya sampai mereka melakukan dosa, mereka tetap saja harus menerima kematian, karena memang upah dosa adalah maut di hadapan Allah. Tetapi Allah membunuh seekor binatang dan membuat pakaian dari kulit binatang itu. Ini adalah lambang yang menggambarkan korban penebusan yang akan datang. Tetapi Allah membunuh seekor binatang dan membuat pakaian dari kulit binatang itu. Ini adalah lambang yang menggambarkan korban penebusan yang akan datang. Setelah melakukan dosa mereka, Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara untuk membuat cawat. Tetapi daun pohon ara itu tentu saja tidak bisa bertahan lama, karena dengan segera kering terkena sinar matahari dan hancur kalau mereka bergerak, dan dengan demikian tidak bisa menutupi semua kecemaran mereka. Jadi demi Adam dan Hawa yang mencoba menutupi rasa malu mereka menggunakan daun pohon ara itu dengan sia-sia, Allah membunuh seekor binatang, membuat pakaian dari kulitnya, dan mengenakan pakaian itu kepada mereka melalui korban penghapus dosa. Dengan kata lain, Allah menutupi semua rasa malu orang berdosa.